Oke teman-teman, jumpa lagi dalam video Kang Wawan. Udah lama ya nggak bikin video panjang nih. Sekarang sekali-kali lah bikin video panjang. Ini lagi perjalanan menuju ke tempat syawalan. Kita nanti mau syawalan sama teman-teman pengguna wuling ya di satu wadah namanya Owners ya, klub empunya wuling Indonesia. Sambil berjalan ya, saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Gen Z. Gen Z-nya diwakili oleh dua anak saya. Gen Z yang sebelah ini sebelah kameramen. Tapi dia Gen Z juga. Terus yang di belakang itu kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan ya nggak apa-apa. Yang jelas di belakang ada orangnya. Kita mau ngobrol tentang otomotif. Pastinya kalau zaman saya dulu, orang itu paham tentang otomotif itu disebut sebagai petrolhead. Itu orang paham ya, paham tentang otomotif, cara kerjanya gimana, mengendalikannya seperti apa. Mungkin nggak jago-jago amat sih, tapi yang pasti paham. Itu saya udah menyebutnya petrolhead. Entah kalau sebutan teman-teman yang lain menganggapnya seperti apa ya, tapi dengan paham cara kerjanya, dengan paham cara penggunaannya, itu sudah termasuk kategori petrolhead. Apalagi hafal merek-merek mobil, hafal spesifikasinya, wah itu lebih petrolhead lagi. Nah, saya kepengen tahu nih, Gen Z itu ketertarikannya di dunia otomotif itu seberapa jauh? Biarkan mereka yang bertanya pada saya. Jadi istilahnya kayak nguji bapaknya lah. Bapaknya itu seberapa petrolhead bapaknya. Tapi di sisi lain saya juga akan tahu seberapa petrolhead mereka, seberapa petrolhead Gen Z dari pertanyaan-pertanyaannya. Karena pertanyaan itu mencerminkan orang ini paham apa enggak. Gitu. Ngetes juga boleh ya, ngetes juga boleh. Oke, dimulai. Silakan bertanya. Oh, masa gue sih. Kita tuh kemarin biar sering transmisi soal motor. Sebenarnya bukan transmisi sih. Apa sih, drivetrain. Jadinya Iya ya, pasti. Apa namanya? Apa ya? Apa Kelebihan, halus? kekurangannya. Misalnya kan ada motor itu kan ada yang pakai belt, ada yang pakai rantai. Ada yang CVT, ada yang rantai, ada yang gardan gitu ya. Ini Ada kita yang bicara gardan. motor ya, roda dua ya. Lebih durable yang mana, sama mungkin lebih efisien atau lebih murah perawatan yang mana? Kalau bicara tentang perbandingan, ini kita bicara motor ya. Sebenarnya di mobil juga sama aja sih, nggak beda jauh. Kita bicara motor, ada yang pakai gardan, ada yang pakai rantai, ada yang pakai CVT, tapi ada juga yang bukan CVT, dia kayak rantai, tapi pakainya belt. Ya, kayak rantai motor, tapi bukan rantai besi itu bukan, tapi dia tetap pakainya belt. Ada gigi-giginya. Oh apa? iya. Kayak timing belt itu loh bentuknya. Timing belt tahu nggak sih? Gen Z? Tahu. Ya, ada bergerigi. Jadi Iya. beltnya tuh sisi dalamnya bergerigi. Ada juga yang pakai itu. Sebenarnya yang pakai belt bergerigi sama yang pakai rantai itu nggak beda jauh ya. Tapi yang pasti gini, paling hemat pemakaian konsumsi bahan bakar itu jelas yang pakai CVT. Jika penggunaannya benar ya. Kalau kalian di rumah ada motor matic kan yang pakai CVT, kalau penggunaannya benar, artinya benar itu gasnya tidak langsung spontan gitu, pasti lebih irit daripada motor-motor yang pakai rantai ya, karena dia continuous ya kan. Jadi caranya pakai sepeda motor CVT biar irit atau hemat itu jangan disentak gasnya. Jadi gasnya itu gradual, perlahan gitu. Cuman zaman sekarang mana ada yang gradual gitu, nggak bisa. Kayak gini aja kita di lampu merah ya, begitu hijau langsung gaspol. Karena apa? Orang itu sudah kebutuhannya cepat sampai tujuan. Nah kalau yang seperti itu, CVT dijamin malah lebih boros dibandingkan sama pakai Tapi kalau rantai. itu kan bilang transmisi toh. Karena misalnya belt, misalnya sama-sama motor manual nih, pakai belt, pakai rantai, sama pakai gardan, itu ada berbeda di bahan bakar enggak? Ya jelas pakai gardan itu lebih berat, tapi dia durabilitasnya lebih tinggi.
Ganti olinya bi? Olinya tentu ada oli gardannya, karena di sana ada gigi, roda-roda gigi di gardan itu ada apa sih namanya, diferensial. Nah, ada roda gigi diferensialnya untuk meneruskan dari si mesin ke roda itu, dan dia pasti lebih berat, hanya durabilitasnya lebih tinggi. Nah, yang untuk melumasi olinya itu butuh oli gardan untuk melumasi gigi diferensial. Tapi jarang tuh, nggak sering. Ya itu ganti oli rutin, tetap rutin, nggak bisa kalau nggak rutin, itu kayak mobil aja. Ada dua. Kalaupun sepeda motor yang pakai rantai kan tetap juga dilumasi, Iya. ya kan? Cuman dia kan kelihatan rantainya kan, gitu. Tapi dia lebih apa ya? Perawatannya lebih nggak ribet. Dan misalkan rantainya putus atau rantainya aus atau giginya sudah aus, Murah. itu gantinya murah. Kalau garden ganti mahal banget. Kalau gardan lebih awet, durabilitasnya lebih tinggi, tapi ya kalian harus lebih sering ganti oli. Itu pun juga motor-motor dengan gardan biasanya itu cc-nya di atas 250. Sepertinya kayaknya belum pernah ada, setahu ayah belum pernah ada motor di bawah 250 cc pakai gardan. Tapi kalaupun ada, coba teman-teman penonton sebutin kalau emang ada, kalau saya salah. Sepertinya sih nggak ada. Karena dulu kita pernah punya Virago, Yamaha Virago itu kalau nggak salah cc-nya 250-an kok itu pakai gardan itu. Dan pasti lebih boros. Keunggulannya cuman dia lebih awet, lebih kuat. Maksudnya kalau powernya lebih kuat? Enggak. Powernya tergantung Tergantung rasio mesin. gigi juga, tergantung mesin juga. Kalau mesin yang sama dengan rasio gigi tertentu kan gini, power sama torsi itu kan beda ya. Power itu lebih ke kecepatan, tapi torsi itu lebih ke tenaga. Bisa bedanya nggak sih? Angkatan. Akselerasi itu. Iya. Jadi bisa disederhanakan gini. Kalau torsi itu seberapa kuat mesin itu bisa menggerakkan kendaraan dari keadaan diam terus jalan. Ya, itu. Even dia ditanjakan, even misalkan diganjel batu sekalipun, kalau torsinya besar, dia tetap bisa jalan. Nah, sangat jarang ada kendaraan yang torsinya gede, powernya juga gede. Itu pasti salah satunya akan dikorbankan. Jadi kamu mau kecepatan atau mau torsi gitu. Kalau mau kecepatan biasanya torsinya dikorbankan. Kalau mau torsinya besar itu kecepatannya yang akan dikorbankan. Jadi itu tergantung rasio giginya sih, gitu. Karena mobil wagon jarang di Indonesia ya? Nggak tahu itu. Mungkin penggemarnya nggak ada. Di Indonesia itu paling banyak mobil 7 seater. Pokoknya kalau mobil 7 seater masuk Indonesia pasti laku. Ini contohnya kayak Convero. Tapi wagon kan bisa dibikin 7 seater juga atau apa nggak bisa? Itu kan sedan dia. Umumnya wagon itu bukan 7 seater. Pasti dia cuman 5 seater. Belakangnya itu bagasinya gede. Iya, bagasinya gede. Dan wagon itu biasanya platformnya memang dari sedan, bukan dari station. Tapi kenapa lebih banyak? Sebutannya bukan MPV. Wagon station. Iya. Platformnya bukan dari MPV. Nah, kalau MPV platformnya kebanyakan yang ada di Indonesia itu dari mobil niaga, dari mobil angkutan. Ya atau MPV dulu baru mobil angkutan ya. Kayak Convero. Convero itu MPV dulu baru jadi angkutan. Sekarang keluar Formo pickup ya kan. Tapi kalau Kijang angkutan dulu baru MPV. Grand Max. Panther juga gitu. Grand Max ya, kalau Grand Max kayaknya keluarnya barengan deh antara. Tapi platformnya tetap platform pickup ya. Nek rantainya bisa putus, belt juga bisa ketas, terus juga C juga bisa putus. Berarti nek garden Gardan makanya lebih awet. Gardan itu salah satu penyakitnya cuman berdengung ya. Kalau sudah berdengung berarti biasanya
pelumasannya kurang itu. Berat sebelah berarti. Gardan itu atau di dalamnya ada lakar-lakarnya, Iya, ada iya. biring-biringnya. Nah, biringnya itu yang biasanya minta ganti. Cuman itu sangat lama karena di dalam gardan itu kan ada olinya, jadi dia dilumasi terus dan dia tertutup kan. Nah, kalau yang rantai itu dilumasi tapi dia kan cenderung terbuka. Makanya kotoran, debu masuk, dia lebih cepat rusak, lebih cepat aus. Kalau belt nggak perlu dikasih pelumas. Kalau belt kelemahannya melar kan dia. Meskipun rantai juga bisa melar sih. Tapi lebih Waduh. Cuma belt, aku nggak tahu ya kelebihannya apa belt yang bergerigi itu dibandingkan dengan rantai. Mudah-mudahan dia pengamen ini meskipun masuk suaranya nggak copyright ya. enggak ini Gojek ini mati kasihan. Mbaknya malu padahal harusnya nggak perlu malu. Mbaknya ngelihat dia tuh kasihan ngelihat Gojeknya. Ini mungkin belum ganti belt. Enggak sih, enggak mungkin sih. Tapi kok bisa ya? Kenapa bisa motor udah nyala terus dia Tiba-tiba mati. Itu yang jelas perawatannya kurang. Bisa jadi sudah banyak jelaga di ruang bakarnya sehingga dia mengganggu kerja ruang bakar. Torsi itu gak lancar. Kasihan juga sih masnya. Dia mungkin akibat nggak dirawat juga sepeda motornya. Kelihatan kayak belt. Kalau mati mendadak itu ya gini, motor mati mendadak itu sebenarnya banyak sekali problemnya yang bisa menyebabkan itu. Jadi yang namanya mesin motor bisa running itu butuh 3 hal. Apa coba? Gantian nanya nih. Apa coba? Butuh 3 hal. Mesin motor bisa running. bensin, Bensin, oli, oli kan Oli ya oli berumasi. oke, itu kan untuk pelumasin di mesinnya. Oksigen, udara, sama Picunya itu. api. sama api, ya pembakaran. Ya api kan dipercik dari busi ya kan. Iya. Ya itu hal yang pokok ya. Kalau oli dan lain sebagainya itu kan cairan-cairan dalam mesin itu pendukung supaya Panas dia ya. Optimal. supaya dia nggak mengurangi gesekan. Yang pasti itu harus ada bensin yang dibakar, udara, oksigen untuk sama pemantiknya api. Jadi kalau tiba-tiba mesin motormu itu nggak bisa hidup atau tiba-tiba di jalan kok tiba-tiba mati mesinnya, artinya ketiganya itu antara bensinnya, oksigennya, atau pematiknya yang tidak berfungsi. Atau pressure juga bisa. Tekanan juga. Tekanan Ya itu oke. Kan tapi kan berarti kan Kalau sampai tekanannya itu Oksigen berkurang, berarti ada kebocoran. Nah, Kalau ada kebocoran, berarti dia biasanya aus. Kalau aus berarti lupa ganti oli dalam jangka waktu yang lama. Karena oli itu meminimalisir gesekan. Jadinya motor kalian harus dilawat, diganti olinya supaya apa? Supaya nggak terjadi hal-hal yang kayak gitu. Oh bensinnya ada, oh oksigennya ada. juga mati. Oh pemantiknya businya nyala, tapi kok nggak bisa running? Ya berarti ada something wrong yang lain gitu ya. Ada keausan atau ada kebocoran. Motornya kayak gitu loh. Udah lama masih bisa nyala meskipun dia pincang. itu sendiri kok itu. Satu. Tapi Sendiri dia kan dia ada pincang. misfire. Oh, Kalau satu misfire. sendiri misfire tuh kan jadi kayak Harley suaranya. Ya kalau misfire itu berarti ada banyak bahan bakar yang tidak terbakar dengan sempurna. Makanya kalau misfire di mesin bensin ya, itu pasti knalpotnya gas buangnya bau bensin. Itu tanda-tandanya misfire. Ada bahan bakar yang kebuang tapi belum dibakar secara sempurna. Itu misfire. BYD. Nah ini ya. Misalnya kita ganti karet ban yang lebih tinggi, ya profil bannya yang lebih tebal dulu ya. Nah itu kalau misalnya kita lebih tebal kan berarti kan dimensi rodanya kan lebih gede kan, jadi bukan lebih lebar. Lingkarannya lebih Diameternya Diameternya lebih iya berarti besar, kan lingkarannya lebih besar kan. ya, besar.
Tapi kan beratnya lebih berat toh otomatis. Karena kan karetnya lebih travelnya jadi lebih jauh. travelnya tapi jadi lebih jauh. Dengan Dengan itu dengan catatan dengan merek yang sama ya, misalkan kita nggak nyebut merek ya, merek A gitu ya, sama-sama merek A, sama-sama model yang sama, cuman beda ukuran ban gitu ya. enggak gini, aku cuma sama yang kan kalau otomatis kalau misalnya ban itu lebih gede kan dia lebih jauh kan namanya, tapi kan lebih berat. Itu misalnya ke konsumsi bahan bakar terus gimana? Lebih gedenya itu seberapa? Kalau lebih 2 gedenya diameternya beda 2 cm gitu ya. Ya persis seperti yang ada di Convero ini. Jadi di Convero ini kan ban standarnya itu ukurannya 195 60 ring 15 kan. Kemarin habis dihitung nih, iseng-iseng nggak ada kerjaan gitu. Terus kan ini udah diganti ban yang lebih tebel ya, dalam artian lebih tebel tuh diameternya lebih besar. Jadi ukurannya diganti 195 65 ring 15. Jadi dinding bannya itu lebih tinggi. Nah itu kalau dihitung kemarin udah coba dihitung-hitung gitu ya, itu kira-kira beda 2 cm. Sebenarnya nggak 2 cm persis sih, 1,9 yang nggak apa 2 cm ya. Lebih tinggi, kalau mobilnya jadi lebih tinggi 1 cm bukan 2 cm, karena ban kan lingkaran ya. Jadi 2 cm itu kan 1 cm di bawah, di setiap permukaan kan 1 cm, makanya dia diameternya nambah 2 cm. Tapi secara keseluruhan mobil itu cuma nambah 1 cm. Konsumsi bahan bakarnya nggak jauh beda, sama-sama aja, cuman tingkat kenyamanannya yang beda. Lebih nyaman pakai ban yang profilnya lebih tebal, itu jelas lebih nyaman. Kecuali gini, dulu kita pernah punya hardtop kan, FJ40, itu ban standarnya itu kan ban 29 ya, kalau nggak salah 28 atau 29 ya, ban standarnya itu. Terus ayah dulu sempat ganti sama ban 31. Bayangin aja, itu bedanya kan banyak banget tuh. 29-nya 29 inci. Ya, 29 inci. Sama 31 berarti bedanya berapa inci? 2 inci. 2 inci itu lebih dari 2 cm lah. 1 inci itu 2, kalau nggak salah 2,5 cm. Dari 5 cm lah. Nah, berarti diameternya kan bedanya sekitar 5 cm. Nah, itu kerasa jelas lebih boros penggunaan bahan bakarnya karena dia lebih berat. Jadi kalau bedanya sedikit enggak signifikan. Ya mungkin ada, tapi it's okay lah, enggak begitu. Iya. 0,0000 sekian. Tapi kalau yang dulu kita pernah punya FJ40 itu ganti 31 ya terasa lebih jauh lebih boros. Jadi pas saya ganti itu enggak? Remnya juga ganti enggak ya? Remnya enggak ganti sih. Cuman dalam artian gini, rem yang ada di kaki-kaki ini enggak diganti. FJ40-nya dulu kan punya kita tahun 76. Jadi bawaannya belum ada master rem. Booster rem. Jadi yang langsung master gitu loh, tanpa booster. Nah, itu waktu itu ayah beliin ini booster rem punya mobil apa ya, lupa, kecil kok, tapi itu pun udah cukup membantu. Jadi booster remnya cuman ya segini lah, kira-kira segini, nggak terlalu besar, tapi itu udah cukup membantu. Cuman itu tambahannya supaya injekan kaki kita di pedal rem itu nggak terlalu keras gitu loh. Sebenarnya sama-sama pakem, cuman kita butuh injekan yang keras banget kan. Nah, dengan adanya booster rem itu membantu supaya lebih ringan injekannya. Dengan injekan yang ringan tapi efeknya ke rem itu gigit gitu loh. Itu manfaatnya booster, membantu tenaga injakan kaki di pedal rem. Gimana? Bapakmu petrolhead kan?
Tapi jangan ditanyain mobil sekarang banyak yang canggih-canggih. Sebagian tahu sih, tapi sebagian besar belum paham. Tapi prinsipalnya mobil jalan cuma 3 itu tadi ya Pak. Iya. Nggak ada. Kalau itu elektroniknya dihilangin semua tuh sebenarnya mobil tuh ya memang harusnya kayak ya udah itu aja. Berarti kan misalnya mobil itu, barebone. misalnya kita Mesin mobil bisa jalan itu, elektronik itu hanya dibutuhkan untuk pengapian. Udah itu aja, itu udah jadi Udah jalan mobilnya. udah bisa jalan. Ya udah jalan. cuman awal Sisa-sisanya tuh udah tentang kenyamanan itu. Kenyamanan, keamanan. Jadi Mobil ya warna- awalnya mobil itu kelistrikannya hanya dipergunakan untuk lampu dan untuk pemantik api. Cuman itu aja. Sama untuk alternator penyuplai listriknya. Karena kalau listriknya nggak disuplai lagi, ya kan dia lama-lama habis kan akinya. Ya ini aki ini suplai listrik ke busi misalkan gitu ya untuk pembakaran. Kalau dia tidak diisi lagi, tidak dicas lagi, aki ini lama-lama kan tekor juga. Ya makanya di mobil itu ada sistem yang namanya alternator. Jadi dia itu seperti pembangkit listriknya untuk menyimpan listrik di aki. Jadi muter aja itu. Jadi si mesin ini running menjalankan mobil sekaligus juga menjalankan alternator. Yang alternator itu mensuplai listrik untuk disimpan di aki. Nah dari aki ini listriknya untuk pembakaran, untuk lampu, untuk head unit, untuk audio yang bisa kamu dengarkan. kenapa misalnya mobil injeksi kok nggak bisa misalnya mobil mogok ya injeksi, kenapa kalau misalnya didorong dia nggak bisa didorong untuk nyala tuh ya? Nah, mobil injeksi ya gini, rata-rata mobil injeksi itu butuh pressure BBM yang tinggi, namanya aja injek ya. Jadi BBM itu atau bahan bakar bensin itu masuk ke ruang bakar itu dipompa dengan tekanan yang sangat tinggi dan nozzle-nya itu lubangnya kecil, jadi dia bisa berkabut gitu loh, keluarnya tuh kabut. Nah misalkan si pompa bensinnya ini tidak kuat tekanannya karena suplai listriknya kurang, apinya tekor gitu ya, berarti kan dia tidak bisa memompa bensin masuk ke lubang kecil sehingga bisa mengabutkan bensin, ya kan? Nah itu aja udah susah untuk mobil mesin itu running kalau akinya tekor, satu aja. Padahal di situ juga si aki yang tekor itu juga tidak hanya menjalankan fuel pump, tapi dia juga memantik listrik ke koil, ke busi. Nah kalau tekor terus didorong misalkan, didorong itu berarti kan oke, ada kompresi. Kalau didorong dimasukin gigi itu kan dia memicu si piston itu untuk kompresi. Pistonnya berkompresi tapi tidak ada bahan bakar yang dibakar karena pompanya tidak mampu untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar, kan nggak nyala akhirnya. Nah beda dengan karburator. Sebelum teknologi injeksi kan pakai karburator itu pompanya rata-rata mobil zaman dulu ya, pompanya itu mekanis, jadi dia digerakkan sama crankshaft. Kalian tahu crankshaft? Tahu. Nah, tahu apa tuh? RX-8. RX-8. White body. Tak kayak S2000. Kayak mobil-mobil sekarang anak-anak apa, kalau ayahnya nggak apa. Itu mobil lama ya. Oh, mobil lama. RX-8 mobil lama. Power speed ya. Mazda ya? Mazda. Oh iya, kalau RX-8 tahu. Pakainya, Kirain rotary. 8 tadi kirain 8 Toyota 86. Ya. Crankshaft. Crankshaft tahu ya? Kamu tahu nggak crankshaft? Sebenarnya tahu namanya tapi kayak Itu yang Excel. muter itu jadi kayak bawahnya piston tuh bawahnya. oh lubang. iya tahu ya tahu. Lubangnya Iya. itu tuh nyambung Tahu ke tahu. crankshaft. Yang buat naik turunin piston itu. Iya, bukan buat naik turun piston. Itu Piston emang itu yang naik turun yang Iya, menggerakkan dia camshaft. Crankshaftnya ini Iya, gerakin iya. memotong. Kalau mobil didorong itu
pistonnya digerakkan oleh crankshaft yang karena crankshaft itu nyambung ke gearbox, gearboxnya masuk gigi 1 atau gigi 2, mobilnya didorong, makanya crankshaftnya jalan. Terus dia ada kompresi. Ya. Kalau di starter ya, di starter pakai kunci ya, pakai kunci kontak, itu kan menghidupkan aki, terus akinya itu mensuplai listrik ke dinamo, dinamonya muter crankshaft, muter roda gila dulu ya, muter roda gila atau roda gendeng gitu ya. Nah itu yang roda gendeng itu terus lurusnya kan ke crankshaftnya muter, terus pistonnya bergerak. Kalau bahan bakarnya ada, pengapiannya ada, oksigennya cukup, udah jadi running mobilnya. Gitu. Itu penjelasan kenapa mobil injeksi rata-rata didorong itu nggak hidup, kecuali akinya masih cukup kuat untuk memompa bahan bakar. Makanya eyangmu dulu, eyang bapak orang tua saya nih, itu kan udah kuno banget ya. Mobil zaman dulu didorong kan bisa hidup. Nah, suatu saat beliau ini pakai Grand Max kan udah injeksi, udah mobil masa kini ya, mesin-mesin sekarang lah. Akinya tekor, didorong, bayarin tukang beca. Berapa tukang beca itu, sampai 5-6 tukang beca nggak hidup-hidup. Nggak bakal bisa hidup. Nggak bakal bisa hidup. Nanti sembur aja, sembur sendiri. Ya nggak bisa, bicaranya aneh. mau RX8 nih kan ya, RX8 tuh pakainya rotari ya. Pakai rotari. Ya, Nah, rotari crankshaftnya Di tengah, Oh, nih. ya tetap ada Tengah. crankshaftnya, di tetap tengahnya ada. itu. Oh, Kan iya segitiga lah, itu. iya langsung muter Tengahnya gitu. bolong, iya. Oh. Kan dia muternya gitu. Oke. Salah satu mesin yang ringan, tapi ringan bisa kencang, putaran bisa tinggi, tapi nggak reliable saya. Kenapa mesin rotari nggak reliable? Jadi kan dia bentuknya kan kayak segitiga, tapi Hmm, segitiga tuh sisinya agak rounded gitu. Iya, tahu. Nah, itu kan di ujung-ujung segitiganya itu ada apex seal. Apex seal tuh biar dia pas waktu kan dia di satu ruangan itu kan pas dia muter, misalkan muternya ke atas gitu ya. Kan ada 3 ruangan tuh berarti kalau segitiga. Satu ruangan dia untuk bakar, satunya ruangan lagi untuk apa namanya? Buang. Nah, satu ruangannya lagi untuk hisap. Muter gitu kan. Nah itu apex seal-nya tuh nganu untuk kerjanya untuk biar mereka nggak ada apa yang bocor. Ya, apa namanya? Salah satu kegunaan apex seal itu supaya tidak bocor kan, nggak rembes ke sisi segitiga yang lain kan gitu. Nah itu kan piston nggak butuh itu. Tapi kalau misalnya di mesin bengkel itu apa rotari itu butuh. Nah itu tuh yang sering ganti. Dan itu tuh juga nggak umum kan katanya. Jadi Partnya. orang biasanya udah langsung di swap ganti apa gitu. Itu Mesinnya yang diganti. reliable, karena masih ada part-part lain gitu loh. Kalau di mesin piston kan lebih sederhana ya, dia nggak ada part-part lain yang apa digunakan untuk biar mesinnya itu bisa optimal. Iya, itu gesekannya lebih tinggi ketimbang mesin piston. Meskipun dia putarannya bisa tinggi, karena dia nggak ada itunya, nggak ada kakinya itu. Kalau piston kan kepala, kaki. Berarti terus kalau kaki. gesekannya lebih tinggi, suhu panasnya juga lebih tinggi. Iya. Dia harus Iya. ya berarti sistem water jacket, pengamanan apa pendingin cooling sistemnya harus lebih bagus daripada mesin piston. Dia tuh dulu jadi waktu Lemas 787B itu bagus, legend. Tapi dia legend bukan karena menang, karena beda. Kayaknya beda. Itu dia Dulu kan regulasinya kalahan. mesinnya bebas. 4 rotor ya itu. 4 rotor. Aku lupa 4 rotor kayak. Suaranya Suaranya enak sih. bener banget. Dia RPM-nya tinggi. Kan bisa tinggi banget. Karena ya itu nggak ada batangnya itu. Kalau misalnya di piston kan ada batang yang buat bawa ke crankshaft. Kalau mereka kan langsung tengah segitiganya Spark plug karo busi itu sama gak sih? Spark plug sama busi ya podo lah, Oh, sama. Oh, alah, sama. Mesin rotari.
Mazda mau bikin lagi Mazda RX-9 mau pakai rotary kayaknya nggak mungkin kalau pakai Bikin rotary lagi. nggak reliable. Mungkin yang ini terobosan baru. Iya caranya. Bahannya udah beda, titanium. Vibranium. Bahannya vibranium. Jadinya nggak usah pakai epoxy lagi. Kapoten. Ya, vibranium tuh emang ada. Nggak, Wah, itu kan cuman khayalannya Marvel. Kalau Uranium yang ada. Vibranium uranium tuh lah ya. Bahan bakar kalau uranium. vibranium itu uranium yang bervibrasi gitu ya. Enggak, itu beda. Nggak beda. Itu mirip Itu titanium. mirip ke titanium. Ya. Oke, no pasar Tiban malah nih. Oh iya. Oh, apa bekas itu. Wah, iya Ada saklar Saklar apa? lampu cetekan mencetak. Iya, itu beli aja di toko listrik. Ada tuh saklar tuh. Ono helm bareng apa? Orang gue helmnya sing betul. Heeh. Berasa kayak. Tapi kalian tahu nggak? Ini tuh justru yang menghidupkan ekonomi Kayak helm. di tingkat bawah loh, Kak. Iya. Dulu waktu 98 pas market crash tuh yang ini kan jadi kayak Iya, ini survive banget. Iya. Dia tuh kayak kalau di biologi kayak di wildlife tuh dia kayak lumut. Dia memang kalau dilihat-lihat biasa aja. Tapi kalau misalnya waktu udah hancur gini ya, lumut tuh yang pertama kali hidup itu dia nanti dia menghasilkan Yang kehidupan memulai lainnya. kehidupan. Atau enggak kehidupannya dari situ, dari lumut. Dan itu banyak. Oh, emang pasar kok ini. Ada jualan ikan gitu. Tapi pasarnya macam-macam. Pasarnya emang macam-macam deh. Namanya pasar macam-macam. Kalau cuma semacam namanya bukan pasar, monopoli. Ya segitu aja ya teman-teman, obrolan absurd kita mengenai otomotif. Kalian bisa nilai sendiri siapa yang lebih petrolhead, apakah bapaknya atau anak-anaknya. Jadi pembicaraan Nggak ada yang petrol. atau malah mungkin nggak ada yang petrolhead semua. Opini saya serahkan kepada penonton. Oke, gitu ya. Silahkan share kalau Anda suka. Silahkan klik jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.